menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Siapa yang tidak ingin mempunyai badan yang ideal? Tentunya semua orang menginginkannya. Ada banyak sekali cara yang dapat diterapkan untuk mendapatkan tubuh yang ideal. Salah satunya dengan menggunakan cara diet fat loss. Cara yang satu ini memang cukup populer di kalangan pegiat diet. Umumnya kebanyakan orang melakukan program diet dengan tujuan hanya ingin menurunkan berat badan dan hanya berfokus pada angka berat badan. Padahal angka yang menunjukkan penurunan tersebut belum tentu membuktikan proses diet Anda berhasil. Karena idealnya tubuh manusia memiliki komposisi yang melingkupi massa lemak dan massa bukan lemak. Massa bukan lemak ini umumnya meliputi massa otot, massa tulang, dan massa air. Sebagai informasi, fat loss sendiri adalah salah satu program yang memiliki tujuan untuk menurunkan jumlah persentase lemak pada tubuh. Program pembakaran lemak yang satu ini seringkali dianggap sama dengan program penurunan berat badan atau weight loss. Kenyataannya, program serta cara diet fat loss dan weight loss bisa menjadi dua program diet yang cukup berbeda. Pasalnya ketika menerapkan program fat loss, tubuh akan beraktivitas untuk mengurangi jumlah persentase lemak tubuh saja. Sementara untuk program weight loss, tubuh Anda akan ikut mengurangi massa otot sekaligus air, sehingga tidak hanya sebatas membakar lemak saja. Oleh sebab itu, cara diet fat loss ini menjadi salah satu program yang cukup banyak diterapkan oleh pegiat fitness dan diet yang bertujuan untuk mengurangi lemak pada tubuh, tetapi tidak ikut mengurangi massa otot. Jadi menurut saya tuh fat loss itu lebih menekankan untuk pembakaran lemak di bagian dalam dan bagian luar. Atau bisa dikatakan ototnya naik tapi lemak dalamnya turun. Nah, bisa dikatakan dengan contoh seperti ini. Si A berat badannya 55, tetapi ototnya dia lebih tinggi dibandingkan lemaknya. Si B ototnya itu lebih rendah tapi lemaknya lebih tinggi. Tapi sama-sama dengan beratnya 55 kg. Itu yang membedakan fat loss. Nah, kalau weight loss itu lebih menekankan turunnya berat badan, tetapi ototnya itu lebih banyak turun dibandingkan lemaknya. Jadi ototnya bisa menurun, tapi lemaknya tetap tinggi. Nah, itulah weight loss. Untuk diet proses sebenarnya sih yang harus lebih fokus ya. Sebenarnya sih fokusnya itu pada weight loss atau fat loss, yaitu antara dua itu biasanya orang maunya yang mana ya. Dalam proses diet itu sebaiknya fokusnya ke fat loss, sehingga weight loss itu mengikuti. Karena banyak di luar sana BB-nya ideal, tapi ternyata lemaknya itu yang tinggi, yang disebutnya skinny fit. Dan contohnya pada yang tadi aku jelasin tadi, yang beratnya 55 kg, berdua sama-sama, tapi berat massa ototnya semua berbeda, lemaknya berbeda. Ada 55 kg beratnya, tetapi komposisi tubuhnya mereka berbeda, di mana lemaknya tinggi, yang A itu tinggi lemaknya, tapi ototnya rendah. Tapi si B itu lemaknya rendah, tapi massa ototnya tinggi, tapi sama-sama beratnya 55 kg. Kalau biasanya itu harus dibagi dengan kardio ya, dengan kebutuhan nutrisi dan protein. Dengan defisit kalori diimbangin dengan latihan kardio dan beban, itu selain itu juga metabolisme juga harus bagus karena mempengaruhi pembakaran lemak. Sepertinya harus istirahat benar. Itu istirahat itu sangat membutuhkan, karena di mana kita sudah bekerja banyak, udah latihan banyak, tapi tidak ada istirahat, itu sama aja nol bagi saya ya. Karena di luar sana sudah defisit kalorinya berbulan-bulan, tapi BB-nya nggak turun-turun, segitu-gitu aja. Artinya metabolismenya itu yang tubuh mereka itu lagi berjalan dengan baik. Makanya di zaman sekarang kita membutuhkan suplemen yang tepat untuk memperbaiki metabolisme kita. Untuk menunjang ya, Jadi bukan hanya untuk latihan, tetapi nggak ada nutrisi yang masuk dalam tubuh kita dan istirahat yang kurang. Jadi itu emang sangat mempengaruhi itu istirahat, nutrisi, suplemen, sama pola hidup yang benar. Walaupun sedang menjalankan program diet, Anda tetap dianjurkan untuk mengkonsumsi asupan dengan kandungan karbohidrat yang diperlukan oleh tubuh. Akan lebih baik jika Anda mengkonsumsi karbohidrat kompleks. Selain mengandung banyak serat, karbohidrat kompleks dengan mengkonsumsi nasi merah, oats, hingga roti gandum. Selain asupan, pastikan untuk menyeimbangkan dengan melakukan aktivitas fisik seperti olahraga. Anda dapat mencoba untuk mengkombinasikan olahraga kardio dengan olahraga angkat beban. Hal ini bertujuan untuk membakar lemak sekaligus mempertahankan otot, sehingga metabolisme tubuh akan meningkat. Tim Eljon Media melaporkan.